Halo Sobat Smart Sabar semuanya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Banjar. Bisa perkenalan dulu Kak? Halo. Halo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Herdian Setiawan, sering dipanggil Herdian. Saya alumni angkatan 2006, lulusnya 2009. Cukup lama ya. Iya, lumayan lama. Oke, jadi perasaan kakak setelah berkunjung ke sekolah ini setelah sekian lama itu gimana sih? Perasaan. Iya. Oke, kalau bicara perasaan, perasaannya campur aduk ya. Iya. Seperti es campur. Campur aduknya apa? Perasaannya pertama adalah merasa bangga gitu ya. Merasa bangga, merasa senang. Terus kemudian berpikir untuk nostalgia gitu ya, karena sudah lama tidak ke sini, melihat berbagai perubahan yang ada di sekolah ini gitu ya. Baik perubahan fisiknya maupun perubahan orang-orangnya gitu ya. Semuanya lebih baik. Perubahan fisiknya, gedungnya makin banyak, makin asri gitu ya, karena memang sekolah kita ini terkenal dengan sekolah hijau gitu ya, asri, nyaman, sejuk gitu. Jadi perasaannya cukup senang bisa kesini, bisa juga diberikan kesempatan ya, kerjasama dan seterusnya. Kira-kira ada nggak sih kenangan-kenangan indah gitu pas kakak masih sekolah di sini sama teman-teman gitu atau gimana? Wah, kenangan indah ya? Iya. Ya banyak kenangan indahnya. Banget pasti ya. Pasti ya, Iya. masa-masa remaja dulu kan. Iya. Masa-masa sekolah itu seperti lagu kan, sekolah itu masa yang paling indah untuk dikenangkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara kenangan, mungkin kenangan dulu saya pernah, paling lucu ya kenangannya Iya, ya. Paling lucu itu, ini mungkin adik-adik nggak boleh ditiru ya. Tapi bukan untuk ini sih, artinya dulu itu waktu itu saya pernah terlambat sekolah. Kebetulan saya dan teman-teman saya punya base camp lah, tanda kutip gitu ya. Base campnya itu di sini, di atas sini. Kebetulan rumahnya teman saya di atas sini, jadi kita kumpul berenam, setiap kita ngerjain PR itu pasti di sana. Nah, suatu hari saya terlambat tuh gara-gara lupa bawa dasi. Nah, saya dengan teman saya namanya Adi, ya. Jadi saya pulang dulu ngambil dasi karena kan nginep di sini. Jadi pulang dulu ngambil dasi. Ternyata kesini terlambat, ketemulah sama guru di Padmasana di situ. Dulu jalur lewat sana. Saya nggak tahu masih nggak jalan di sana. Nah, tiba-tiba dilihat tuh kan waktu itu ada Trisandi kalau nggak salah ya. Sekarang masih ada nggak pagi-pagi Trisandi kan? Udah ditutup kan pintunya, gerbangnya waktu itu. Kan robos aja gitu karena udah terlambat. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat jam istirahat siang ada pengumuman. Panggilan kepada teman saya namanya Adiarte, kebetulan dia yang bawa motornya. Jadi dia yang tahu, maksudnya gurunya itu tahu bahwa yang lewat tadi itu adalah Adiarte gitu. Panggilan kepada kepada Adiarte dan temannya yang dibonceng, harap ke tengah lapangan yang di bawah itu. Akhirnya kami ke sana, tahu nggak disuruh ngapain? Nggak tahu. Disuruh mungut sampah. Banyak nggak disuruh sampah ya waktu itu, kebersihan. Kak? Enggak banyak, cuma kan ya malu aja kan dilihatin tuh. Banyak ya. Bener, jadi kan kelas itu kan semua menghadap ke tengah lapangan. Jadi kelihatan kami di situ, wah itu konyol sih. Itu, tapi itu jadi dari kenangan yang seru sampai sekarang saya ingat tuh kejadiannya. Jadi mungut sampahnya berdua aja ya Kak ya? Iya berdua aja, dilihatin sama banyak orang. Demi ngambil dasi gitu ya jadi Iya, pulang itu balik gara-gara ngambil dasi, terlambatnya itu gara-gara seperti itu. Ya seru lah. Dan lain-lainnya itu banyak lagi gitu. Iya. Oke, kakak pas kelas 12 itu udah kelihatan nggak planning kakak tuh selanjutnya mau kemana kayak gitu? Iya. Oke. Pas lulus Kelas 12. Iya. Jadi mungkin saya sambungkan dengan profesi saya sekarang ya. Iya. Kebetulan saya sekarang sebagai software engineer serta juga sebagai dosen juga gitu. Jadi dulu saya memang suka komputer pertama, dan di sekolah pun sebenarnya sudah disediakan ya lab komputer, kami bisa belajar TIK gitu ya, belajar Word, Office dan seterusnya, bikin PowerPoint, senang sekali loh gitu. Nah tapi saya punya hobi gitu waktu itu adalah elektro, jadi ngerakit-rakit radio seperti itu, ngerakit, pokoknya benerin benda-benda elektronik lah gitu intinya, nyorder segala macam. Saya kepikiran, saya udah punya planning, nah nanti ketika saya udah SMA mungkin saya akan berkarir atau saya akan bekerja di bidang elektro aja gitu. Maka saya kuliah di bidang elektro, di bidang komputer gitu. Nah maka pada saat lulus saya nyari itu kampus yang
jurusan komputer, jurusan IT ya. Bayangan saya tuh elektro gitu. Nah, tapi nyatanya agak sedikit berbeda sih. Iya. Tuh, jadi kalau boleh ceritain lanjutannya ya. Jadi setelah saya lulus itu, karena planning saya tadi itu ya, sukanya sama elektro, maka saya ketemu kampus jurusan sistem komputer di Stikom Bali ya, kampus S1 saya. Kemudian di sana ternyata nggak belajar elektro walaupun komputer gitu ya. Ternyata belajarnya software. Nah, jurusannya kan sistem komputer gitu. Iya. Bayangan saya adalah ngerakit PC, ngerakit komputer gitu ya. Tapi ternyata nggak diajarin logika pemrograman, diajarin bahasa pemrograman. Intinya bahasa mesin lah gitu ya. Yang kita bayangin aja mau mual tuh liatnya gitu. Tapi waktu itu saya kan nggak punya basic dari SMA, itu nggak punya basic gitu. Tapi seru aja gitu, jadi tumbuh minat, ya akhirnya karena senang juga gitu ya. Akhirnya terus menerus pelajari itu, akhirnya bisa berkarir juga di bidang itu sampai saat ini. Gitu. Untuk sekarang gitu kakak kerjanya di mana? Di kampus mana? Ya, saya kerjanya di Fakultas Informatika dan Komputer di ITB Stikom Bali, itu di kampus Renon. Tuh dimulai dari 2017 ya. Kebetulan sebelum itu saya sebagai praktisi juga di software engineer, saya pernah bekerja di perusahaan nasional lah gitu ya. Kemudian saya lanjut S2, selanjut S2, memang hobi saya juga ini ya sharing ya. Karena menurut saya pengetahuan itu kalau tidak di-sharing, maka tumpul di kita. Jadi harus kalau kita punya pengetahuan kita harus sharing ya. Iya, dibagikan. Bener, semakin kita sering bagikan pengetahuan Semakin kita, ingat kita. semakin ingat, betul sekali, semakin ingat dan semakin tajam akhirnya. Akhirnya kita pun juga kalau misalkan mau update pengetahuan, kita mau belajar lagi kan, mau nggak mau harus belajar lagi tuh kalau misalnya kita sebagai pengajar gitu ya. Dan itulah yang saya cari gitu. Kemudian saya S2 dan ya setengah diterima sebagai dosen tetap. Sampai sekarang berkarir di dosen tetap. Iya. Gitu. Untuk S2-nya boleh tahu nggak kak di mana? S2-nya saya di Universitas Udayana di UNUD. Oh Gitu. iya. Kira-kira ada nggak orang yang benar-benar mensupport gitu perjalanan kakak, mungkin dari guru, dosen, atau orang tua, teman-teman gitu? Oke, yang pertama mungkin dari orang tua dulu ya, Iya. karena itu yang paling dekat kita dari kecil ya gitu ya. Orang tua mensupport. Orang tua saya itu mungkin kategorinya dia tidak berpendidikan tinggi gitu ya. Iya. Dia petani di desa lagi ya gitu ya. Dia tidak tahu apa arah ke depannya seperti apa gitu ya. Yang penting intinya orang tua saya itu ya udah keputusannya apa diserahkan ke saya. Tapi diserahkan ke saya juga punya tanggung jawab dong kan gitu ya. Sudah disupport sedemikian rupa dari segi pokoknya kalau support orang tua tuh udah segalanya lah gitu ya, dari materi dan seterusnya. Ya maka ya kita sebagai anak ya memperjuangkan kepercayaan orang tua dengan menunjukkan hasil kan gitu. Gitu. Kemudian ya dari teman-teman juga pasti mensupport. Kuliah juga dengan teman saling support gitu ya. Apalagi disupport juga oleh hal yang spesial gitu ya. Itu pasti ada tuh. Kalau gitu nggak seru kan. Kita masa-masa muda itu harus ada yang spesial yang mensupport kita. Ini semangat lagi gitu. Ada itu banyak yang mensupport seperti itu. Terus kakak pernah nggak kayak ngerasa jenuh gitu di masa-masa kakak mengejar impian kakak gitu? Merasa jenuh? Kayak capek mungkin kayak gitu, pengen berhenti gitu. Pastinya. Semua hal yang kita lalui itu atau semua hal yang kita capai itu pasti kita punya rasa seperti itu gitu ya. Namun kalau kita sudah punya rencana gitu ya, saya kira rencana itu cukup membantu untuk menghilangkan rasa itu. Contohnya begini, misal saya dari sini akan pergi ke sebuah tempat gitu ya. Jadi kan kita fokus sama tujuan dong ya. Kemungkinan di tengah jalan kita capek kan? Kita capek. Kalau capek gimana? Ya istirahat dulu. Yang penting apa? Yang penting tujuannya udah jelas. Jadi kalau misalkan di tengah jalan tuh rasa jenuh, rasa capek itu pasti wajar ada. Tapi ingat tujuannya itu yang paling penting. Jadi kita harus sampai tujuannya tuh. Setelah istirahat gimana? Kalau zaman sekarang kan healing ya. Ya kita ya healing dulu sedikit lah, tipis-tipis gitu ya. Tapi tetap tujuannya itu harus kita ingat terus dan nanti kita harus pokoknya mencapai situ gitu ya. Nah di tengah itu mungkin ya berbagai proses ya pasti dilalui ya, susah itu pasti dilalui. Kira-kira kalau boleh tahu hal paling berat gitu menurut kakak apa? Waktu kakak mengejar impian kakak gitu. Hal yang paling berat biasanya terkait dengan waktu biasanya ya. Waktu. Kebetulan begini. Saya kalau boleh cerita ya historinya ya. Mungkin tadi udah singgung sedikit.
saya kan dari desa gitu ya, merantau ke kota itu waktu kuliah kan, untuk kuliah S1 itu nggak tahu siapa-siapa gitu ya di sana. Juga support dari biaya dari orang tua di kampung juga mungkin kita perlu maklumi juga karena kan jauh ya dari beradaan kita. Mungkin di sana perlu kita ngekos segala macam gitu. Dan di tengah itu pasti kita butuh mungkin butuh tanda kutip biaya tambahan gitu ya, sehingga perlu waktu untuk ya kalau saya sih kemarin itu bekerja ya, sambil bekerja. Jadi kuliah S1 itu sambil bekerja, saya pernah bekerja di warnet, saya pernah bekerja di studio foto gitu ya, mirip seperti kalian nih bikin. Tapi ya zaman itu sih belum ada podcast sih, masih ada foto-foto gitu aja, studio foto seperti itu. Kemudian juga pernah kerja di kontraktor sebagai administrasi gitu, yang mungkin tidak terlalu relevan dengan 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 jurusan saya kuliah S1 gitu ya. Tetapi itu tadi karena kita butuh waktu untuk mungkin menyiapkan itu ya, mungkin dari segi materi ya, menyiapkan dari segi materi agar kita bisa bayar kuliah dan seterusnya gitu. Jadi itu sih apa tadi pertanyaan, hambatan ya? Ya jadi waktu sih yang menjadi hambatan karena harus membagi waktu kita untuk bekerja, untuk kuliah gitu ya. Apalagi biasanya kalau jam-jam kuliah, kalau zaman saya dulu itu kuliahnya itu sore sampai malam. Kuliah sore sampai malam. Karena paginya saya manfaatkan untuk bekerja. Nah itu bayangin itu capek sekali. Ya, capek sekali. Bahkan di kelas pun ngantuk gitu ya. Tapi ingat balik ke pertanyaan di awal tadi, kalau udah punya tujuan, nah pemantik kita adalah tujuan tadi. Ya, kita harus capai itu nih, itu gimana caranya? Ngantuk itu ya udah lawan aja, bikin tugas aja lah gitu ya. Kalau nanti hasilnya pasti akan ngikutin kok. Kalau misalnya kita udah iya benar, kalau kita udah berusaha dengan keras ya hasilnya pasti akan ngikutin. Nah, jadi banyak banget ternyata ya pengalaman kakaknya. Iya benar banget. Seru-seru juga. Dan betul. ada juga lucunya ternyata di telat gitu ya. Konyolnya. Iya konyolnya. Ada nggak tips buat kita bagi waktu? Kan tadi kakak udah katanya banyak kerja dulu baru kuliah gitu. Ada nggak tips buat bagi waktu? Oke, bagi waktu. Ini balik lagi ke pengalaman saya ya. Jadi itu waktu pengalaman saya S1 itu saya kerja di berbagai macam bidang gitu. Nah, pada waktu S2, kebetulan saya kan S1 itu udah punya titel lah gitu ya. Jadi saya bisa bekerja sesuai dengan bidang saya, sesuai dengan keahlian saya. S2 juga sama kondisinya. Saya kuliah sore gitu ya, kuliah sore. Saya bekerja itu pulangnya jam 5. Jadi kuliahnya tuh jam 5 juga. Wah, itu manage waktunya gimana itu pertanyaannya. Saya ingat waktu itu dari kantor saya ke kampus itu kurang lebih makan waktu 30 menit lah ya. Tapi karena di kota itu macet tuh, daerah bypass tuh agak macet. Nah, maka pertama ya minta maaf dulu sama dosennya. Minta maaf sama dosennya, maaf Pak, bicarakan seperti ini. Yang penting komunikasi. Nah, itu penting tuh. Jadi kalau misalkan banyak kejadian sekarang, terutama saya sebagai dosen juga sekarang, banyak kejadian saya, mahasiswa saya itu, dia komunikasinya nggak ada. Dia kehabisan waktu mungkin ya karena dia bekerja tadi, tapi dia nggak ada komunikasi, akhirnya dia menghilang sendiri gitu ya, malu dan seterusnya. Jangan seperti itu, komunikasikan aja. Yang penting itu positif gitu ya. Nah, jadi masalah waktu itu adalah sensitif, tapi itu positif. Karena apa? Karena tadi ada kepentingan lain yang urgent juga gitu ya. Jadi bicarakan aja dengan dosennya gitu. Nah, terus kemudian tugasnya bagaimana? Kan kerja, jadi kuliah gitu ya. Tugasnya gimana? Tugasnya kalau saya sih manage waktunya itu saya biasanya sediakan waktu di subuh biasanya. Saya ingat sekali bangunnya itu jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi ngerjain tugas-tugasnya karena di kantor nggak sempat. Di kantor nggak sempat karena udah sama pekerjaan kantor kan, jadi nggak sempat ngerjain tugas. Bangun jam 4 pagi itu sambil ngerjain tugas kalau macam itu lebih fresh sih. Kalau saya tuh pagi-pagi tuh bangun tuh lebih fresh jam segitu, otaknya tuh masih seger ya. Dibanding siang-siang itu udah ngantuk segala macam. Ya apalagi malam tuh, apalagi malam sampai. Mending malam tidur aja dah gitu ya. So, paginya bangun fresh, barulah kita ngerjain tugas ya. Sehingga itu manage waktu dan komunikasi itu penting. Apa sih kesan dan pesan untuk adik-adik yang tadi kakak lihat itu bagaimana sih sekarang? Apakah kesan dan pesan ya untuk adik-adik? Untuk adik-adik. Adik-adik seman sabar. Seman sabar. Iya. Kita yang masih cilik. Gini, saya dari sini ya, kalau kita mungkin banyak yang bilang seman sabar itu di mana gitu ya.
kalau bicaranya dari Bu Leleng itu kan mungkin semansa itu mentionnya ya. Iya. Dan tadi kembali lagi ke tempat saya disampaikan bahwa tujuannya itu dulu. Cari tujuannya yang paling pas sesuai dengan passion kita. Kalau adik-adik sini kan mungkin podcaster gitu ya passionnya ya. Dari sekarang udah kelihatan ini ya. Ya itu dikembangkan. Apapun itu cita-citanya atau apapun itu keinginannya, selama itu positif, itu kejar aja. Gitu. Kejar aja. Tapi ingat, sesuaikan dulu bener nggak passionnya ini. Kadang kita menyerah itu pada saat kita bingung menentukan passion kita itu. Bener nggak kita di sininya, suka nggak kita di sininya gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar udah passionnya, udah raih itu. Jangan minder. Seperti tadi balik kalau misalnya kita di depan asal mula kita dari yang tidak terkenal gitu ya, minder jangan gitu. Bahkan gini, saya kebetulan di kampus itu kan di TB Istiqomah Bali itu saya juga mengajar di program internasional. Jadi kalau program internasional setiap tahunnya itu dimintain CV biasanya kurikulum vitae. Jadi kalau dosen itu kan bukan hanya mengajar ya, jadi ada penelitian, ada pengabdian. Nah penelitian itu biasanya ada recordnya tuh, tahun ini dia penelitiannya apa aja dosen ini gitu. Dan di CV itu mungkin tadi saya sudah tampilkan ya di slide saya itu ada asal sekolah SMA saya tulis. Apa artinya itu? Saya nggak minder punya sekolah atau saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Banjar yang notabene tanda kutip nggak banyak orang tahu. Tapi ini saya bawa ke internasional gitu ya, karena ngajarnya saya di internasional. Ditauin, oh ternyata ini lulusan SMA Negeri 1 Banjar gitu. Dan saya kira juga banyak ya kakak-kakak tingkat saya maupun adik-adik kelas saya dulu yang sekarang tuh udah jauh lah gitu ya, yang jauh udah berprestasi, yang bahkan sudah sukses sekali gitu ya, itu banyak sekali gitu. Dan itu bisa menjadi inspirasi. Intinya itu jangan minder, fokus sama tujuannya. Saya yakin semuanya akan bisa mencapai tujuan itu. Iya. Terima kasih Kak. Iya. Oke, jadi segitu aja pertanyaan dari kita. Dengan berakhirnya pertanyaan ini, maka podcast kita sudah berakhir. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah mau menyaksikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima Sampai kasih. jumpa. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, Kak.